Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoilernya. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat para dewa, suruhan dewa kehancuran mulai menculik para dewa yang memiliki hubungan dengan dewa Laut Tangsan, dewa emosi Deyu Hao dan Dewi Kupu-Kupu Tang Wutong justru terlihat masih menikmati kebersamaan mereka sebagai sepasang suami istri. Bahkan ketika Deyu Hao sedang menyiapkan kayu bakar untuk membuat makanan, Tang Wutong terlihat mendekat dengan manja dan bertanya apa yang ingin dia buat. Dai Yuhao mengatakan, gurunya alias Rong Nianbing meninggalkan banyak resep makanan, sehingga dia ingin mencoba beberapa masakan baru, serta memberikan makanan istimewa kepada kedua leluhur dan kedua orang tuanya. Tepat ketika Tang Wutong memuji Yu Hao sebagai suami terbaik, Dai Yu Hao tiba-tiba saja menutup mulut Tang Wutong, serta memintanya untuk tidak berkata sembarangan. Pasalnya jika ayah mertuanya alias Tang San mendengarnya, maka mereka bukan tidak hanya bisa makan, tetapi akan mendapatkan masalah. Di saat Tang Wutong kebingungan kenapa Dai Yu Hao sangat takut kepada ayahnya, Yu Hao sendiri hanya bisa memperlihatkan senyum kecut penuh kepahitan. Di dalam hatinya, dia menyadari betapa rumit perjalanan hidup yang telah mereka lalui bersama. Demi bisa bersambung dengan Tang Wutong di masa lalu, ayah mertuanya bahkan pernah menyegel tubuh Tang Wutong. Setelah akhirnya mereka menikah, persoalan serupa kembali muncul. Segel yang belum dilepaskan bukan hanya membatasi kekuatan Tang Wutong, tetapi juga menunda hadirnya keturunan untuk keluarga kecilnya. Kondisi seperti ini membuat Daewoo semakin gelisah. Waktu terus berlalu, sementara mereka belum juga dikaruniai anak. Dia menyadari ibu mertuanya alias Xiaowu bahkan sudah hamil anak kedua. Sedangkan dirinya dan Tang Wutong masih berada di titik yang sama sekali tidak berubah. Kecemasan itu semakin terasa karena usia pernikahan mereka sudah cukup lama. Tang Wutong sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya tenang. Di balik sikapnya yang keras, tersimpan kegelisahan yang sama. Dalam pikirannya, masa lalu Dai Yu Hao di dunia manusia juga sempat terlintas. Dia juga menyinggung Yu Hao sempat memiliki seorang anak dari Juzi. Fakta tersebut seketika membuat emosinya goyah dan ucapannya menjadi kurang terkontrol. Dai Yu Hao sempat terdiam ketika Tang Wutong menyinggung masalah tersebut. Senyum tipis di wajahnya perlahan berubah menjadi getir. Dia menyadari kehidupan di alam dewa dan dunia manusia memiliki aliran waktu yang sangat berbeda. Mereka telah berada di alam dewa selama lebih dari 20 tahun. Tetapi di dunia manusia, waktu telah berlalu jauh lebih lama. Satu hari di alam dewa setara dengan 1 tahun di benua Daulo. Dengan kata lain, hampir satu generasi penuh telah berganti. Segala sesuatu yang dulu dikenal mungkin sudah diwariskan berkali-kali. Dan masa lalu mereka di dunia manusia sudah tidak lagi bisa digapai. Melihat perubahan ekspresi suaminya, hati Tang Wutong melunak. Kecemasannya berubah menjadi rasa bersalah. Dia menyadari ucapannya telah melukai perasaan Dai Yu Hao. Dalam diam, dia merasa tertekan oleh kenyataan bahwa dirinya belum bisa memberikan seorang anak. Kegelisahan itu menumpuk hingga membuatnya sulit menenangkan diri, seolah dia telah mengecewakan orang yang paling dia cintai. Dai Yu Hao dengan lembut menghentikan luapan emosi tersebut. Baginya,
Bisa bersama Tang Wutong saja sudah merupakan anugerah terbesar dalam hidupnya. Dia tidak pernah menganggap ketiadaan anak sebagai kesalahan istrinya. Dia percaya jika suatu hari mereka memang ditakdirkan memiliki keturunan, maka semuanya akan terjadi pada waktunya. Bahkan mengingat nasihat ibunya, di mana segala sesuatu membutuhkan usaha, kesabaran, dan kesiapan batin. Bersamaan dengan hal tersebut, suasana yang semula tegang perlahan mencair. Tanpa sadar, Dayu Hao mendekat dan tangannya bergerak lembut menyentuh lekuk tubuh Tang Wutong. Namun gadis tersebut segera menepisnya dan menjauh dengan wajah memerah. Meski mereka telah menikah selama bertahun-tahun, rasa malu dan kehangatan di antara mereka tidak pernah benar-benar memudar. Penampilan mereka nyaris tidak berubah sejak pertama kali datang ke alam dewa, dan perasaan canggung yang manis masih tetap sama. Sampai akhirnya, Dayu Hao memilih mengalah dan kembali pada kegiatannya. Dia mengajak Tang Wutong untuk bersiap menunggu waktu makan. Meski sebagai seorang dewa, Yu Hao tidak perlu repot-repot memasak atau melakukan pekerjaan sederhana seperti ini, namun baginya, melakukan hal-hal kecil tersebut justru membuat kehidupan terasa lebih nyata, lebih hangat, dan lebih bermakna bersama orang yang dia cintai. Di tempat ini terdapat 3 rumah kayu. Yu Hao dan Tang Wutong sendiri tinggal di rumah paling kanan. Sedangkan saat ini pintu rumah di bagian tengah tiba-tiba terbuka dan memperlihatkan sosok dewa perang Dai Mubai dan dewi kecepatan Zhu Jujing. Mereka berdua menghampiri Yu Hao dan Tang Wutong dengan penuh kegembiraan. Mau bagaimanapun, selain Dai Mubai dan Zhu Jujing merupakan leluhur Dai Yu Hao, mereka juga merupakan paman Tang Wutong. Pada saat yang sama, pintu rumah paling kiri terbuka. Kali ini bukan hanya memperlihatkan Huo Yun alias ibu Dai Yu Hao, melainkan ada juga Dai Hao alias bapak Yu Hao. Di mana seperti yang sudah Mimin jelaskan di spoiler-spoiler sebelumnya, dikarenakan Yu Hao merupakan dewa tingkat 1, dia memiliki 2 slot untuk membawa manusia ke dunia dewa. Dengan kata lain, setelah ibunya dibangkitkan oleh Tang San dan naik ke alam dewa, maka secara otomatis Yu Hao juga akan membawa ayahnya. Hal tersebut jelas demi memberikan kebahagiaan kepada ibunya yang tidak dirasakan di benua Doulo. Tidak berselang lama, ketika seluruh keluarga Dai Yu Hao sedang bergembira dan akan segera menikmati makan malam, suara tajam tiba-tiba terdengar tanpa peringatan. 4 pancaran cahaya berbeda juga muncul dari 4 penjuru. Begitu pancaran cahaya ini muncul, mereka langsung menutupi langit dan bumi, meliputi rumah kayu dengan radius beberapa ribu meter persegi sebagai pusatnya. Perubahan mendadak di langit alam dewa membuat dewa perang Dai Mubai terkejut. Selama bertahun-tahun berada di tempat ini, dia hampir tidak pernah menyaksikan fenomena aneh seperti ini. Di alam dewa, konflik terbuka merupakan hal yang sangat jarang terjadi. Setiap dewa memiliki wilayah dan tanggung jawab masing-masing. Bahkan sebagian besar memilih hidup terpisah tanpa saling mencampuri. Jika terjadi perselisihan, biasanya akan langsung dilaporkan kepada Komite Alam Dewa untuk diselesaikan secara resmi. Pertarungan langsung hampir tidak pernah terjadi, sehingga kemunculan aura berbahaya seperti ini langsung menimbulkan kewaspadaan tinggi. Tidak berselang lama, 4 sosok perlahan muncul dari 4 arah berbeda, masing-masing memancarkan aura ilahi yang unik dan kuat, membuat udara di sekitarnya terasa berat dan menekan. Dewa emosi Dai Yu Hao yang sebelumnya terlihat sederhana dan rendah hati, segera berdiri tegak. Dengan gerakan refleks, dia memposisikan diri di depan kedua orang tuanya. Pasalnya kedua orang tuanya bisa dikatakan menjadi makhluk paling lemah di alam dewa. Melindungi mereka menjadi naluri utama bagi dewa emosi. Sementara itu, melihat situasi tersebut, Dewa Perang Dai Mubai, Dewi Kecepatan Zhu Jujing, dan Dewi Kupu-Kupu Tang Wutong segera melangkah maju, membentuk lingkaran pelindung, menempatkan orang tua Dewa Emosi di bagian tengah. Formasi itu sederhana, tetapi mencerminkan kepercayaan dan kerjasama yang telah terbangun sejak lama. Pada saat berikutnya, aura Dewa Emosi mulai berubah drastis.
Di belakang kepalanya, lingkaran cahaya perlahan muncul, membentuk 7 cincin bercahaya yang stabil dan kuat. Fluktuasi emosi yang khas menyebar ke sekeliling, mempengaruhi ruang di sekitarnya, sehingga cahaya 4 warna di langit ikut bergetar, sehingga menandakan Dai Yu Hao adalah dewa tingkat 1. Namun kejutan tidak berhenti. Di belakang keempat sosok yang baru saja muncul, roda cahaya serupa juga muncul. Masing-masing dari mereka memiliki 7 cincin cahaya yang sama terang dan kokoh. Fakta ini membuat situasi menjadi jauh lebih berbahaya, di mana keempat sosok yang muncul adalah 4 dewa tingkat 1. Pada dasarnya, jumlah dewa tingkat pertama di alam dewa sangat terbatas dan hanya ada 18 dewa, sehingga kemunculan 4 orang sekaligus bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Dari aura dan ciri khas kekuatan mereka, identitas keempat sosok itu dengan cepat dapat dikenali. Sosok pertama memancarkan cahaya emas gelap, bertubuh kurus dengan kepala besar yang tampak tidak seimbang. Aura keserakahan menyelimuti tubuhnya, seolah ingin menyerap segala sesuatu di sekitarnya. Sosok kedua diselimuti cahaya hijau gelap, bertubuh gemuk, dengan aura malas yang membuatnya terlihat seperti selalu berada di ambang tidur. Sosok ketiga memancarkan cahaya merah muda gelap, dengan ekspresi penuh kecemburuan dan ketidakpuasan. Sosok terakhir bersinar dengan cahaya biru gelap, berwajah tampan, dengan aura kesombongan yang begitu mencolok. Mereka adalah 4 dari 7 dewa dosa asal. Fakta tersebut jelas membuat dewa perang Dai Mubai semakin waspada. Dewa dosa asal jarang bertindak secara terbuka, apalagi bergerak bersama. Kehadiran mereka di tempat terpencil seperti ini jelas memiliki tujuan besar dan berbahaya. Pada situasi seperti ini, Dai Mubai menyadari rencana keempat dewa tidaklah sederhana dan bukan hanya menargetkan keluarganya, melainkan tertuju kepada penguasa alam dewa alias Dewa Lautangsan, di mana keluarga dewa emosi hanyalah sebagai sarana untuk memancing dan menekan Tangsan. Terlebih lagi, keberanian para dewa dosa asal untuk bertindak bebas sudah menunjukkan bahwa mereka memiliki dukungan kuat di belakang layar. Dukungan itu mengarah pada dewa kehancuran yang juga merupakan salah satu dewa penegak hukum alam dewa. Jika dewa tersebut benar-benar terlibat, maka keseimbangan alam dewa berada di ambang kehancuran. Pada saat ini, keempat dewa dosa asal berkumpul di depan halaman tempat dewa emosi dan keluarganya tinggal dalam pengasingan. Tekanan aura mereka menyelimuti area tersebut, membuat udara bergetar dan tanah terasa berat. Di tengah tekanan, dewa emosi Dai Yu Hao tetap berdiri kokoh. Tatapan matanya menjadi dingin dan penuh tekad. Dia telah melewati perjalanan panjang dari manusia biasa hingga mencapai puncak kekuatan sebagai dewa. Berbagai penderitaan dan ujian telah membentuk mentalnya menjadi kokoh. Menghadapi ancaman 4 dewa dosa asal, dia tidak berniat untuk mundur. Di sisinya, Dewi Kupu-Kupu Tang Wutong melepaskan kekuatannya. Cahaya ungu kemasan menyebar dari tubuhnya, membentuk sayap kupu-kupu besar yang berkilau. Aura miliknya perlahan menyatu dengan fluktuasi emosi dewa emosi, menciptakan resonansi yang kuat. Meskipun Tang Wutong hanya dewa tingkat 2, namun bersama dewa emosi, kekuatannya sudah cukup menghadapi dewa tingkat pertama. Di sisi lain, dewa perang Dai Mubai dan dewi kecepatan Juju Jing juga bersiap. Keduanya memiliki ikatan mendalam dan pengalaman bertempur yang panjang. Kekuatan yang mereka bawa sejak masih berada di dunia manusia kini telah berevolusi di alam dewa, siap digunakan untuk menghadapi ancaman besar. Pada saat berikutnya, aura kecemburuan yang suram menyebar dari salah satu dewa dosa asal. Kebenciannya terhadap Dewa Laut Tangsan begitu jelas, seolah telah lama terpendam. Dalam pandangannya, Tangsan tidak layak mengendalikan alam dewa. Sejak Tangsan mengambil alih kekuasaan, alam dewa dianggap tidak mengalami perkembangan apapun. Bagi para dewa dosa asal, keadaan seperti ini menjadi alasan yang cukup untuk melakukan pergantian kekuasaan. Tekanan situasi membuat suasana semakin berat. Dewa perang menarik napas panjang.
dan tatapan matanya berubah tajam. Semangat bertarung yang selama ini terpendam meledak keluar tanpa bisa dibendung. Aura kuat menyelimuti tubuhnya, menyebabkan aliran udara di sekitarnya berputar cepat dan mengeluarkan suara siulan samar. Otot-otot tubuhnya menegang, memperlihatkan kesiapan penuh untuk menghadapi pertempuran besar. Pada titik ini, semua orang memahami keadaan tidak dapat diselesaikan dengan kata-kata. Bahaya sudah berada tepat di depan mata. Satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah bertahan dan mencari jalan keluar dari kepungan. Tatapan mata Dewa Emosi berubah semakin tegas. Lingkaran cahaya 7 lapis di belakang kepalanya bersinar semakin terang. Fluktuasi emosi yang kuat meledak dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh area. Kekuatan itu tidak hanya mencerminkan kemarahannya, tetapi juga tekad dan keyakinan untuk melindungi keluarganya serta orang-orang yang dia cintai. Di saat yang sama, Dewi Kupu-Kupu Tang Wutong yang berdiri di sisinya turut melepaskan kekuatan sejatinya. Cahaya ungu keemasan membumbung tinggi, membentuk pancaran indah namun mematikan. Cahaya itu perlahan tumpang tindih dengan aura Dewa Emosi, menunjukkan tanda-tanda penyatuan kekuatan. Resonansi antara keduanya menciptakan tekanan baru yang tidak kalah mengerikan. Pada dasarnya, kemampuan tersebut bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Sejak masih berada di benua Doulo, Dai Yu Hao dan Tang Wutong memang telah memiliki kemampuan untuk menyatukan kekuatan. Namun ketika mereka pertama kali menjadi dewa, tubuh mereka belum mampu menahan tingkat fusi tersebut. Setelah menerima pembaptisan kekuatan ilahi dan beradaptasi sepenuhnya sebagai dewa, kini mereka kembali memiliki kemampuan fusi penyatuan kekuatan dua dewa. Fakta ini juga yang menjadi alasan kenapa Dewa Kehancuran mengirim 4 dewa tingkat 1 secara bersamaan, di mana Dewa Emosi bukan hanya memiliki kekuatan tingkat pertama, tetapi juga memiliki pasangan yang dapat menyatu dengannya. Selain itu juga, Dewa Perang Dai Mubai berada di puncak dewa tingkat kedua, dan bersama Dewi Kecepatan, mereka juga memiliki kemampuan penggabungan yang berasal dari dunia manusia. Saat ini, kemampuan itu telah berevolusi menjadi keterampilan penggabungan jiwa tingkat dewa. Cahaya lembut mulai berkedip di udara, dan di ruang di sekitar mereka berputar perlahan. Keempat dewa dosa asal meningkatkan aura mereka secara bersamaan. Mereka tidak hanya berniat menangkap 6 orang di hadapan mereka, tetapi juga berusaha memastikan bahwa pertempuran nantinya tidak menarik perhatian pihak lain di alam dewa. Namun, meskipun mereka datang dengan persiapan matang, mereka kini harus menghadapi kekuatan persatuan, tekad, dan ikatan yang telah ditempa sejak masa manusia. Di tempat terpencil seperti ini, benturan kekuatan besar tidak lagi bisa terhindarkan, dan satu kesalahan kecil saja bisa mengguncang keseimbangan seluruh alam dewa. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita spoiler versi novel Donghua Solen 2,5 bagian 4 nih guys ya. Dan pembahasan kita ini udah sampai di chapter 13 ya guys ya. Buat teman-teman yang gak sabaran atau pengen buru-buru, pengen lanjut, pengen tahu alur ceritanya gimana, kalian bisa cek versi novel di chapter 14 ya guys ya. Dan buat teman-teman yang pengen lagi ngikutin rekap alur cerita Throne of Steel, alur cerita Solen, Renegade, Perfect World, dan masih banyak lagi dong gua, dan bener-bener gak ada versi novel, khusus alur ceritanya aja, kalian bisa datang ke channel Cok Santuy Reborn ya guys ya, alias channel baru Mimin, channel pribadi dan Mimin garap sendiri ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye.